Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujud bimaulidi sayyidil anam. Ahmadu ala ma'ulana minal in'am. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tanahha qailaha minal qulubil idham. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzu syafa'atil uzma yaumal izdiham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina sabaquna bil Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang long hormati Abi sebagai pimpinan Ma'had Baitul Izzah Al-Aziziyah, kemudian juga kepada Tunku Gesik Desa Gendut dan Tunku Imam Gampung serta seluruh tokoh masyarakat, perangkat desa, dan juga kepada seluruh gure-gure yang berhadir pada tempat yang mulianya. Nakemah nama sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah, dan tak lupa pula kepada seluruh hadirin dan hadirat ummi dan ayah sekalian rahimakumullah. Pada malam yang berbahagianya, kitanya berkumpul di sini tak lain adalah dalam rangka memperingati Maulid atau hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad adalah seorang manusia atau makhluk Allah yang memiliki kesempurnaan, yang mana kesempurnaan beliau adalah karena beliau dididik langsung oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan didikan manusia dan juga bukan didikan seorang guru, tetapi beliau dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Addabani Rabbi, mengajarkan, mendidik akan aku oleh Tuhanku, fa ahsana ta'dibi, maka menyempurnakan akan didikanku. Baginda Nabi SAW adalah manusia yang utama dan manusia pilihan. Tahdali Nabi manusia pilihan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan, Innallaha astafa Kinanatan min waladi Ismail. Allah memilih Bani Kinanah daripada keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanatin. Kemudian dari keturunan Kinanah Allah nepilih bangsa Quraisy. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Kemudian dari Quraisy Allah nepilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan dari kalangan Bani Hashim Allah nepilih Lun, kata Nabi. Ternyata Rasulullah adalah pilihan daripada pilihan. Maka alangkah keliru bila sebahagian tokoh-tokoh agama uronyo yang berpemahaman liberal menganggap bangsa yang di Nusantara atau bangsa Indonesianya lebih baik daripada bangsa Arab. Nabi sendiri dalam hadis tersebut menjelaskan bahawa dari keturunan anak Nabi Ismail Allah nepilih suku Kinanah. Dari suku Kinanah nepilih suku Quraisy. Dari suku Quraisy nepilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim nepilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul penutup segala nabi-nabi. Dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi juga bersabda, Ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Lunnya penghulu anak Adam dan hana kebanggaan di sinan. Dan Lun adalah awwalu syafi'in, yang pertama kali memberi syafaat, wa awwalu musyaffa', dan yang pertama kali diberi mandat memberi syafaat kepada umat. Memperingati hari kelahiran baginda Nabi adalah salah satu anjuran agama.
Pertama, mengingat beliau adalah sosok manusia yang agung. Keagungan beliau bukan hanya dipuji oleh manusia, tetapi juga dipuji oleh Allah sendiri. Allah memilih beliau untuk menjadi rasul penutup segala rasul, dan juga Allah memuji beliau karena akhlak yang beliau miliki, di mana dalam sebuah ayat yang ada di surat Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Allah memuji Nabi karena akhlak. Allah memuji Nabi karena budi pekerti yang dimiliki beliau, bukan karena amal ibadat yang lain, bukan karena harta dan jabatan, tetapi karena akhlak. Akhlak yang Nabi miliki, akhlak yang dididik langsung oleh Allah. Maka wajar Allah memuji baginda Nabi karena akhlak. Dalam sebuah buku dituliskan bahawa sirah manusianya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tanya manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor pertama urang syik. Bukan urang syik agam atau urang syik inam. Yang kedua gure. Yang ketiga lingkungan. Ya, coba tak kalian baca biografi udip Rasulullah. Track record ikun. Dalam bahasa ini ikun track record perjalanan udip Rasulullah. Rasulullah tidak memiliki ketiga-tiganya. Rasulullah tidak pernah hidup lama bersama ayahanda dan ibunda. Karena ayahanda Rasul awal meninggal, ia galam Rasulullah lahir. Ibunda Rasul pi kawafut ia mantang umur Rasulullah 6 tahun. Kemudian Rasulullah tidak dididik oleh seorang guru sebagaimana kita hari ini. Dan Rasulullah udip dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan apa yang didakwahkan beliau. Artinya Rasulullah udip dalam lingkungan syirik, dalam lingkungan yang tidak bertauhid, dalam lingkungan yang tidak memiliki moral dan akhlak. Tapi ketika Rasulullah tampil mengajak umat kepada jalan tauhid dan memperbaiki akhlak umat, berarti apa yang disampaikan oleh Rasulullahnya murni datang dari Allah. Sebab seandainya Rasulullah pernah udip bersama ayahanda, pernah udip bersama didikan seorang guru, mungkin masyarakat watayan akan dituduh Rasulullah nyan pe yang gepegah li Muhammad kan dari Allah nyata purnoi gure. Nyan pe yang gepegah li Muhammad nyan nata gesah li urang si. Nyan puata yang gepegah li Muhammad nyan nata yang kaji ke tabiat urang kampung. Tapi ketika heboh faktornya tidak ada pada diri Nabi, maka hana alasan umat mengatakan pe yang disampaikan oleh Rasulullah nyan adalah ata bisikan dari orang lain. Orangnya jetakalan orang-orang wa di dayah atau orang wa dari Sabah Sikula, pasti cara berfikir yang sangat dipengaruhi oleh so gure kan. Pasti cara berfikir yang sangat dipengaruhi oleh so urang syik kan. Maka dalam bahasa Aceh apa patah kiban menan minyak kibangku menanan. Tanda pedalih pu yang dipegah oleh Rasulnya natari urang syik Rasul kawan ni wa Allah. Tanda pedalih yang dipegah oleh Rasulullah yang atas dari didikan sira gure. Rasulullah nane mugure bak sira gure. Dan dipegah yang dipegah oleh Rasulullah yang adalah atau orang kampung Rasul. Orang kampung Rasul bertolak belakang dengan akhlak yang mulia. Berarti apa yang dipegah oleh Rasulullah adalah murni daripada wahyu, murni daripada Allah sendiri. Maka wajar dalam sebuah hadis Rasul sabda addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajarkan adab kelun dan Allah yang memperindah adab kelun. Maka tampil Rasulullah sebagai Rasul yang mengajak umat kepada tauhid dan mengajak umat untuk berakhlak dengan akhlakul karimah adalah karena beliau didikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memuji beliau karena memiliki akhlak yang agung. Sosok kesempurnaan yang pada pribadi Rasul, sosok pribadi Rasul yang memiliki kesempurnaan luar biasa, adalah pengakuan daripada
Allah sendiri dan juga pengakuan daripada Nabi dalam berbagai hadis-hadis. Maka alangkah keliru bila nak orang yang beranggapan lebih hebat orang Nusantara ketimbang orang Arab. Seandainya Nabi duda gebangkit oleh Allah, sungguh gebangkit di Indonesia akan di Arab. Nyana pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang dirasuki pemikiran ngen oleh pemahaman liberal. Nyo alangkah tak sayang pemahaman yang keliru karena bertolak belakang dengan apa yang dalam hadis. Kemudian kegiatan masyarakat kitanya dalam memperingati Maulid. Na perasaan senang kitanya watai tamang bulan Maulid. Nyo memandum adalah tuntunan daripada syarak. Dalam sebuah ayat iaitu di surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah nekun mak Nabi, Kul bifadlillah wa birahmatihi. Tak pegah kata, hai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan sebab demikian, falyafrahu, mereka merasa gembira. Allah ni perintah tanya dalam suratnya untuk merasa gembira karena dua faktor. Karena dua perkara. Dua perkara, pertama fadlillah, yang kedua rahmatihi. Fadlillah punya terjemahan secara bahasa maknaji karunia Allah. Rahmatihi terjemahan secara bahasa maknaji rahmat Allah. Ibnu Abbas salah sira rujukan mufassir. Ibnu Abbasnya oleh Nabi sepupu ni dang. Dan ketika Ibnu Abbas mentaubat, Nabi nak mendoa. Salah satu doa yang masyhur yang dianjurkan dan yang mendoa ke anak-anak tu, iaitu Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, beri pemahaman akan Ibnu Abbas dalam bidang agama dan ajarkan ta'wil cara menafsirkan Al-Quran. Ibnu Abbas netafsir haba Allah Ta'ala bifadlillah wa birahmatih. Makna fadlillah ilmu, makna rahmatih adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah ni perintah tanya merasa bergembira karena dua perkara. Pertama karena ilmu, kedua karena kelahiran baginda Nabi. Hana ni perintah kitanya untuk merasa gembira dan senang karena harta. Hana ke perintah tanya merasa gembira dan senang karena tahta, karena jabatan. Tetapi Allah ni perintah tanya merasa gembira karena dua faktor. Pertama karena ilmu, yang kedua karena kelahiran baginda Nabi. Maka merasa senang dengan itamang bulan Maulid nya adalah kan satu hal yang bertentangan dengan agama. Malah dalam Al-Quran juga Allah sendiri yang mengajak tanya untuk merasa bergembira karena kelahiran Nabi. Maka betul apa yang dikatakan oleh sebahagian ulama, al-ihtifal bil maulid la yuhtaju ila dalilin sahih bal ila qalbin sahih. Berkumpul memperingati maulid, meluapkan kegembiraan memperingati maulid, la yuhtaju ila dalilin sahih. Hana perlu ke dalil yang sahih. Bal ila qalbin sahih, tetapi yang perlu kepada hati yang waras, hati yang sahih. Nya orang hati gak nyan warah, pikiran gak nyan warah, rasa gembira karena truk bulan maulidnya, nya sebuah hal yang sangat pantas dan memang wajib kita yang merasa gembira karena mengingat jasa-jasa baginda Nabi. Maka orang yang betul-betul mencari kebenaran sebenarnya hana perlu lihat dalil. Sampai beberapa ulama sang kira hana dalil lain tentang memperingati maulid, ayatnya tok sagai saboh kasib. Upul lihat dalil man. Talibul haq yakfihi dalilun wahid. Orang yang mencari kebenaran cukup satu dalil. Wasahibul hawa la yakfihi alfu dalilin. Orang yang memperturut hawa nafsu tidak cukup akannya walau beribu-ribu dalil. Pada ummi dan ayah-ayah yang dirahmati Allah, katanya udip bak zamannya nya bagaikan orang yang udip dalam keadaan yang serba
ujian dan tantangan yang luar biasa. Getanya orangnya berada di sebuah zaman yang mana dalam zamannya kalau prediksi oleh Rasulullah jauh-jauh belah bawa abad yang kau liket, bahawa zamannya adalah zaman yang di mana umat Islam sangat rentan mempergadaikan akidah dan keimanannya. Dalam sebuah hadis riwayat Abi Umamah, Rasulullah nepegah satakunu fitanon, selagi akan datang fitnah. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Ketika pagi seorang masih beriman, tapi ketika sore dalam keadaan kafir. Artinya rentang waktu antara pagi dan sore sangat dekat. Begitu mudah orang memperjualkan keimanan. Tapi Rasulullah nepegat pengecualian, illa man ahyahul bil ilmi, kecuali orang yang Allah hidupkan orang tersebut dengan ilmu. Jadi akan terjadi fitnah. Fitnah nanti boleh apapun yang menjadi penyebab tanya berdosa yang akan fitnah. Atau dalam masa lain ujian. Mana ujian pumantang yang gebili Allah. Je ke ujian bagi tanya. Puka sanggup tak pertahankan iman. Puka sanggup tak sabar atau taat atau sanggup. Yang akan fitnah. Di zaman fitnahnya zaman yang letat-tat timbul hal-hal yang menjadi ujian dan cobaan bagi kitanya dalam rangka melihat keteguhan iman tanya. Jadi fitnah yang diprediksi, diperkira oleh Rasulullah belah bawa abad yang kau liket, kata terjadi orangnya. Maka Rasul ni kecuali yang hana timbul fitnah orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Artinya ilmu adalah benteng untuk menyelamatkan kitanya dalam zaman fitnah. Ilmu dayah yang laginya benteng untuk menyelamatkan daya dalam zaman fitnah. Maka dalam ayat yang lontuan baca buno, bi fadlillah wa bi rahmatih. Fadlillah bermakna ilmu, rahmatih bermakna kelahiran Nabi. Nya dua hal yang sangat punya keterkaitan. Bahkan punya keterkaitan karena ilmu adalah warisan Rasulullah. Allah ni ajak tanya merasa gembira dan senang karena ilmu dan karena kelahiran baginda Nabi. Yang mana ilmu menjadi warisan daripada Nabi. Jadi dengan keberadaan dayah yang laginya rupanya adalah benteng. Benteng untuk menyelamatkan manusia daripada fitnah. Di samping juga menjadi tempat untuk menyimpan warisan Rasulullah. Bahkan pada ilmu, yang ilmu merupakan warisan Rasulullah. Karena ilmunya adalah ciri khas manusia. Anda ilmu ciri khas manusia. Gepegat perumpamaan Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Seandainya manusianya mengandalkan diri dengan kekuatan membawa barang, kuat tanya tak mengangkut barang, nyo tanya akan terkalahkan dengan makhluk Allah yang lain yang bernama unta. Unta gepegah dalam kitab sanggup dime barang 500 kilo dengan menempuh perjalanan 50 kilo. 100 kilo yang gehon tengah ton. Mana manusia yang ebet barang mengton nanti tengah ton? Hana paling 3 katanya tak gulam pada 50 kilo. 50 kilo gehon pada tak gulam dari tengah belang kena jalan bina jalan ngampungnya habis 3. Nyampi nafah cara payah pakai oksigen. Tapi unta gulam barang dengan berat 500 kilo atau setengah ton menempuh perjalanan 50 kilometer. Artinya manusia bila mengandalkan kekuatan membawa barang, dia akan terkalahkan dengan makhluk Allah yang lain yang bernama unta. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan, seandainya manusia mengandalkan keberanian, berhad tanya, juga akan terkalahkan dengan makhluk Allah yang lain yang namanya singa ataupun harimau. Sebab beha-beha manusia nak semikir. Punya beha rimung dan singa je hanya semikir. Anak turi pada-pada bijak. Anak turi yang tungku, anak turi yang urang jahil, anak turi yang urang taat, anak turi urang basik.
Atai ke hadapan belum dengar duit pening saja. Tapi berbeha manusia nak semikir dah. Nak semikir yang depoh gop tengok pinana di rumah, ge orang nyana ni nak semikir. Di berbeha manusia tapi mentang talu dengan berbeha binatang yang namanya harimau ataupun singa. Kemudian mengandalkan dari sisi makan. Manusia yang mengandalkan dari sisi makan terkalahkan dengan lembu. Lemau nan tudum itu majuh tiurah. Tergantung bobot tubuh. Lemau yang bobot tubuh ji 200 kilo, nya butuh rumput atau naliung tiurah 20 kilo. Kira-kira manusia ana yang berjebu 20 kilo tiurah? Ana kah? Ana manusia yang berjebu tiurah 20 kilo. Paling 3 mio tiurah na berjebu 5 ngga dak kun ti tabo piring 3 kilo, mangkilo aja baru. Manjareng urang berjebu tiurah mangga darata lego. Tang ada nak dah pegah makanan dah baju tengok kasih mi, kasih dempu-dempu, kerupuk kasih. Tang menyana dia dah 8 kilo atau 10 kilo. Mentang dalu ngelemah. Oh tak andalkan dari segi besar postur tubuh. Manusia terkalahkan dengan gajah. Nama makhluk Allah lain yang lebih raya tubuh ketimbang manusia. Sampai Imam Ghazali kepegat analogi yang perbandingan dengan ticim. Manusia mengandalkan kahwin. Dalam bahasa kita kenjima atau kahwin. Tengok talu dengan ticim. Ticim tulu kan bahasa burung pipit. Burung pipit atau tulu usia kahwin ni 7 bulan. Yang jenis cek dalam buku atau bak Google usia kahwin burung pipit 7 bulan. Manusia anak yang kahwin 7 bulan? Anak kan 7 tahun anak yang kahwin melak 7 bulan. Berarti putra cik lebih dari manusia. Terus bangun kahwin dalung dulu. Rak makanan dalung lemau. Rak me barang dalung unta. Rak beha dalung rimung. Rak raya tubuh dalung gajah. Rak kahwin dalung dulu. Putra yang lebih dari lebih manusia karena ilmu malah kepegah langit tak ihya walidzalika khuliqa. Karena ilmu manusia diciptakan oleh Allah. Maka karena ilmu manusianya lebih, artinya ilmu adalah karakter asli manusia. Jati diri manusia adalah ilmu. Maka lembaga dayah yang laginya rupa adalah lembaga untuk memanusiakan manusia. Untuk dapat hedra bak manusia, maka itu pun bawa droi manusia yang kira dayah. Nyana orang dayang puatra dayahnya. Dayahnya untuk dapat turi urang bak droi bawa ji manusia yang kira fungsi dayah. Jadi ilmunya adalah sesuatu yang mulia yang menjadi warisan Rasulullah, yang atanya menjadi salah satu faktor untuk supaya katanya mampu tak ikuti Rasulullah, karena tanpa ilmu hantaturi tatah yang menjadi sunnah Rasul, tanpa tak ikuti Rasulullah katanya tidak akan mencapai mahabbah cinta kepada Rasulullah. Dengan tanpa ada cinta kepada Rasulullah, katanya tidak akan dipersatukan oleh Allah dalam surga bersama Rasulullah. Karena rentetannya ni nak kaitan mendum. Nabi ni pegah dalam sebuah hadis, al-mar'u ma'a man ahabba. Manusia di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Man tanda tanya cinta ke Rasul harus tak ikuti sunnah Rasul. Mungkin daturi ita sunnah Rasul mihana tayak berit hana ilmu. Ino ke fungsi ilmu untuk mengantarkan katanya agar bersama Rasulullah. Sebab dengan nak ilmu tanya kata turi tah yang diperintah oleh Rasul, tah yang dilarang oleh Rasul. Patai kata turi dengan tak lakukan hal-hal yang diperintah oleh Rasul mengakibatkan tanya cinta ke Rasulullah yang akan mengantarkan tanya bersama Rasulullah. Mampakan si orang berayak berit. Padahal cukup mulia ilmian. Berayak berit nandukan penyebab pertama karena perkara pertama yang diupayakan oleh iblis untuk ditalbis. Talbisnya menyebut saja pegapu. Untuk dipegapu dan ditipu tanya manusia oleh iblis. Awalu perkara pertama adalah ilmu. Bahkan iblis program pertama je ilmu untuk dipegadah buat manusia karena ilmu cahaya. Ketika manusia hanali cahaya sajan,
hana ada gebeda le tah yang buruk, tah yang betul, tah yang gad, tah yang salah, tah yang hak, tah yang batil. Maka program pertama iblis mengupayakan manusia agar menjauhi ilmu. Karena dengan manusianya hana le ilmu, iblis akan lebih gampang mengajak, menyeret manusia kepada jalan yang disukai oleh iblis. Maka hanjak kira kan di menyana orang yang pakan mana dapat gak buat orang jak. Karena 3 tat usaha dari iblis untuk buat orang baik tem yak buat. Buat orang untuk menjauhi tempat buat, menjauhi majlis buat. Malah berkah oleh Imam Suyuti, Imam Subuki bahawa pintu pertama, pintu terbesar iblis menggoda manusia melalui kebodohan. Manusia ditamang oleh iblis untuk goda manusia rak kebodohan. Sebab nyona ilmu waktu digoda oleh iblis napa penangkal istilah. Walaupun hana jaminan bahawa ada kana ilmu pun bisa kadang-kadang tergoda dengan godaan iblis. Tapi lebih gampang digoda orang yang bodoh ketimbang orang yang na ilmu. Kemudian tujuan dari kitanya memperingati Maulid, hakikat daripada memperingati Maulid adalah sebenarnya untuk supaya menumbuh rasa mahabbah tanya kepada Rasulullah. Jadi cara memperingati Maulid berbeda pandangan ulama. Ada sebahagian ulama sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada sebahagian ulama memperingati Maulid dengan cara membaca Al-Quran. Nya mungkin hana tradisi ba masyarakat yang Aceh. Itanya di Aceh nya baca Quran dia belum Ramadan, hana orang mulut-mulut baca Quran. Dia berita baca buku, toko kitab yang muka-muka Quran. Nah orang yang belajar Quran dia belum mulut. Hana api punya kaitan mulut Ramadan nah. Padahal salah satu cara memperingati Maulid adalah dengan membaca Al-Quran. Hubungan baca Quran dengan peringati Maulid. Pertama, Al-Quran adalah kitab wahyu, kitab petunjuk yang Allah turunkan kepada baginda Nabi. Tanya menyo tak cinta ke sira orang, kebiasaan galak baca buku orang. Lagi tanya cinta ke sira ustaz, galak nonton YouTube pengajian-pengajian ustaz tersebut. Jadi mereka pegah roh cinta ke Rasulullah, bersering baca Al-Quran, tanda sira orang cinta ke Rasulullah. Maka cara pertama memperingati Maulid dengan membaca Al-Quran. Pegat program baca Al-Quran masa khatam dalam bulan mulut. Oh hang khatam dalam sabah bulan mulut tak pakai pek boh. Mulai bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir benar 3 khatam paling kurang. Yang salah satu cara memperingati Maulid dah hana payah bertubik pangkai. Sebab mandum murid Islam na Quran ni remo. Hana payah bertubik pangkai cara memperingati Maulid. Man atanya hana tradisi batanya. Bab batanya tradisi dengan cara makan atau kenduri. Peringati Maulid, baca berjanji, baca syair-syair. Yang tradisi memperingati Maulid batanya. Kemudian yang kedua cara memperingati Maulid iaitu dengan mengadakan jamuan atau makan. Pegat jamuan makan, tamu kanduri, undang urang untuk baju makanan. Karena yang adalah salah satu hal yang disenangi oleh Rasulullah. Malah Rasul ketika pertama kali sampai ke Madinah, nah pada sebuah perkara yang dianjurkan oleh Rasul, pertama ufsyus salam, disebarkan salam. Yang kedua wa ta'imit ta'am, yubi makanan. Artinya memberi makan kepada orang ini adalah salah satu amal ibadat terbaik. Bi makan kurang. Malah tergedi tanya hana pangkai dengan i putih dengan imon i putih yang sedekah Nabi menan dipegah dalam riwayat hadis-hadis. Dan na perkara yang hana gebi berlebihan dalam agama tetapi menyebab beri makan ke orang jid berlebihan. Saya babi baik jid ke mubadir. Na dua perkara gelarang israf kan. Tengok israfnya berlebihan. Saya lagi contoh tidak tunggu save dengan ia tak bohong dipakai leh bohong. Yang harum hana tapi lah agama hana gegalak, hana gesukai karena ganggap israf. Tapi na dua perkara yang hana gelarang israf, yang pertama sedekah, yang kedua memuliakan tamu.
Termasuk adat kita yang Aceh memuliakan tamu dengan menghidang makanan yang beraneka ragam. Kalau dia tajak makan duri, dia tanya orang Aceh. Ulam yang ngundang yang mesti sira ulama atau tokoh-tokoh. Yang pasti menu hansip si macam, dua macam, lain macam. Kadang-kadang 7 macam menu. Ni kan nasi kambing kuah pli dan kuah pli lain, nasi kambing lain, kuah lemak lain. Jadi berlebihan dalam memuliakan tamunya perkara yang hendak tercela dalam agama. Malah wuduk yang merupakan ibadat gecela berlebihan. Bak wuduk gecela berlebihan. Tapi bak bi makanan ke jame memuliakan tamu hendak gecela berlebihan. Maka salah satu cara memperingati Maulid iaitu dengan memberi makan. Cara yang kedua memperingati Maulid iaitu dengan bersedekah. Bersedekah termasuk cara yang memperingati Maulid, karena Nabi dalam hadis-hadis nak anjurkan bersedekah. Membeda menyo memberi makan yang khusus sedekah makanan. Menyo bersedekah nyo khusus bersedekah secara umum, je bersedekah dengan peng, dengan material yang lain, pokoknya yang selain makanan. Faedah sedekahnya le tak tat, tetapi nak syarat baik bersedekah kadar ube yang ditat, bersedekah yang ukuran seimbang. Sedekah dapat menolak bala. Sedekah dapat merubah takdir buruk. Alian sedekah juga dapat mengobati orang sakit. Dalam hadis Nabi dawu mardakum bisadaqah. Ia pubat orang sakit dengan sedekah. Tapi nan duduk sedekah baru pulih orang sakit. Yang kira-kira dumna bepem yang tak mubat angka berdudum nan sedekah. Nak kisah, nak cerita ban-ban nak kejadian di Singapura. Yang lembaga untuk motivasi dia. Nah, telah siro orang Indonesia TKW, tenaga kerja wanita yang kerja di Singapura. TKW yang kerja di Singapura ni kerja bak siro rumah orang Islam. Kebetulan po rumahnya orang Inang sit. Orang kaya raya. Gaknyan kai ponis dari doktor kanker stadium 4. Kai ponis dari doktor kanker stadium 4, orang punya kanker stadium 4 yang biasa tinggal beryasin lah guys, prehuro ha, uro truk mati, uro kematian. Jadi pembantu gaknyan yang kerja bunuh yang warga Indonesia, gekalan lepo rumah tip uro tamang kama mano trip than. Man lepor rumah kan penasaran ke kalau urang tinggal rumah bubuat ke mana trip tak naik debit 20 minit ke yang mana ke ni mana ana sui bubuat trip tak. Jadi karena curiga, wajar curiga apa rumah bak saboro ketanya bak pembantuan pakon ni ro kelang ke mana trip tak. Pegah tud ilung baru 2 bulan melahirkan bayi di kampung. Karena tuntutan biaya udip hana peng long udip long kubah anak bayi yang mantang mirah ba orang si lewat kerja kena unang ronyo demi mangat na pulung langsungkan kehidupan lon dan kehidupan bayi long. Karena baru 2 bulan gebi IAC ke bayi nya pengalaman urinang mandum na mio kata tun hana tabile biasa kan IAC nya dilaket tubit. Bisa urinang IPE kedemam dan segala macam menyo IAC-nya tertahan hana itu bit. Akhirnya dia apa? Langkah mana? Merasa iba lepo rumah bang dengar cerita sehingga gehoi pembantuan cok peng 4 gaji 2 ton gaji untuk 2 ton uku ya wo kampung ya bi susu anak mayaknya sampai 2 ton nian balik ke nolong. Gaji 2 ton uku ke gaji. Mam nyana gaji si bulan mulai juta man 2 ton padum ka. 2 ton ngka padum ka 2 ton. Kalau 70 juta. 2 ton ngejuk gaji ke pembantu buno giya wa giya hiro anak min. Ana trip dengan nanti kerja ba doktor, baik cek doktor ternyata kanker en kagada. Berarti betul apa yang diberitahu Rasulullah dau mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit daripada kalian dengan bersedekah. Artinya hikmat yang tanya petik dari ceritanya berarti sedekah yang dapat mengobati orang sakitnya hanjut tanggung ji. Berarti punya orang inang mana gepu ubat kanker kadang habis peng ratusan juta, sedekah sekitar 70 juta rak ratusan ji.
baru boleh. Hanjit dengan mia tamu bab doktor habis peng berpuluh juta, sedekah berpuluh ribu macam boleh. Pegah ada ham boleh kalau sedekah rasa ke masjid, pi hana boleh ke berai nabi, gium sedekah enggak boleh. Padum sedekah 20 ribu. Maunya nak mubat padum, pegah orang mia tahu operasi 50 juta juga. Pandai boleh operasi penyakit mia tahu operasi 50 juta, ngendam sedekah 20 ribu. Kenta remehkan sedekah, yang maksud lu nak pegah harus berimbang. Kemudian cara yang keempat memperingati Maulid iaitu dengan memperbanyak baca kisah-kisah Rasul. Tak perlu baca kisah Rasul, tak perlu baca syair-syair tentang kehidupan sejarah Rasulullah. Contoh syair Barzanji, syair Simtud Durar, Diyaul Lami dan syair-syair lain yang kau ditulis oleh para ulama. Ialah memandum cara dalam memperingati Maulid. Kembali ke pokok persoalan, tujuan daripada getanya mengadakan Maulid iaitu untuk menimbulkan rasa mahabbah. Kiban cara mengatimuh rasa mahabbah ke Rasul. Pertama, rasa mahabbah ile baru timuh tanya rasa mahabbah ke Rasulullah, benar keyakinan bahawa Rasulullahnya adalah manusia sempurna. Sebab Allah gepejut bak getanya manusia nasabah tabiat cenderung ngati tanya kepada sesuatu yang sempurna. Tanya galak demi ata yang sempurna. Ada ni amita barang apu, ni amita ija, ni amita bungong kam yang sempurna galak teh. Lo bungong ka patah tangki kalai kan datung. Jadi manusianya gepegat tabiat li Allah cenderung mencintai sesuatu yang sempurna. Jadi miakana keimanan batanya bahawa Nabi adalah makhluk yang sempurna, nya baru bisa tumbuh rasa mahabbah tanya kepada Rasulullah. Mantata tanda urang betul-betul ina mahabbah ke Rasulullah. Pertama, tanda urang yang betul mahabbah ke Rasulullah itu urang yang mengikuti sunnah Rasul. Dalam pepatah Arab nakun al-muhib lima yuhib muti'on. Orang yang cinta pasti taat kepada orang yang dicintai. Tanya dah pegahara cinta ke gure, tapi gong gure anak taat. Cinta korunsi anak taat. Menanci pegahara cinta ke Rasul, baru betul tanya cinta ke Rasul iaitu bertaat ke Rasulullah, tak ikuti pemantang sunnah Rasul. Man tahta sunnah Rasul, sunnah yang akan sunnah ini pemantang yang geni sebat ke Rasulnya akan sunnah. Pukenyan buat Rasul, haba Rasul, pengakuan Rasulnya akan sunnah. Mandumna le sunnah Rasul, jai tak sunnah Rasul. Lam sembayang menteng na pernah getulis kitab ubud le salah sira ulama Yaman, sunnah Rasul lam sembayang menteng 500 boh. Jadi 500 boh sunnah Rasul lam sembayang tu. Golom idua sembayang. Jadi nak sebagai orang-orangnya giat batasi sunnah, mana-mana Jumaat lagi sunnah, mana lain anak. Kawin dua, kawin lain sunnah. Padahal dalam sembahyang mentang sunnah Rasul 500 boh. Di beda batasi sunnah Rasul tak pedit tanya. Sehingga Abu Halim Ghazali dalam Al-Quran, dalam kitab Ihya Ulumuddin, beda antara binatang dan manusia. Menyo manusia watai gepubut barang kapubut nyan kiban yang kebetulan. Artinya kiban yang kebetulan terjadi menurut kehendak getanya yang menanda pubut. Tapi menyo manusia nyo mengikuti mengerjakan sabah-sabah but lagi ke perintah. Tak pubut-but agama lagi ke perintah di Rasul atau tak pubut-but kiban selera tanya. Nyo kiban selera tanya yang tanya sama dengan binatang juga. Pinyo tak pubut-but lagi ke perintah yang kian manusia. Pubut-but kiban yang keperintah oleh Rasul, yang kira makna ikut sunnah. Pu makna ikut sunnah, pubut pu yang keperintah Rasul, pubut pu yang kepegah oleh Rasul. Le tak amal sunnah dalam sehari-hari yang orangnya katanya tinggal. Hana ada kerjakan. Beda pegah je mesti cara pakai baju. Yang sunnah Nabi kan dahulu sampai unun, atau Rasul dahulu sampai wi. Nyan mentang nada pubut lagi sunnah Nabi. Hana kah? Yang galak roh tu, nyepah jarawi tak silap ke jarawi le, nyepah jarawi unun, naik tiga je, wi unun, tiga culak je ban, wi unun, sira kejak tu baje. Yang dah pakai baje mentang kan ada ikut lagi sunnah.
Galam tubit dari rumah, dahulu kaki kiri, tamang rumah, dahulu kaki kanan, tamang WC, tubit WC, sampai jak ulam masjid. Mandu mana ada ikut sunnah dah. Jadi omong kosong dia tanya dah pegahra cinta ke Rasulullah, tapi sunnah-sunnah Rasul dah tinggalkan. Yang pertama. Kemudian tanda yang kedua tira orang mengikuti sunnah Rasul, yaitu dengan memperbanyak sebut Rasulullah. Iban cara ada sebut Rasul, kan dah sebut Rasul, kan dah sebut nama Rasul Muhammad. Cara memperbanyak sebutan Rasul dengan membaca sejarah kehidupan Rasul yang bisa menjadi motivasi kitanya untuk menambah rasa cinta tanya kepada Rasulullah. Atau salah satu cara dengan memperbanyak salawat. Perlu salawat yang gebayuh gandaan pahala, ganjaran pahala oleh Allah tanya salawat ke Rasul. Tabah selawat, tam selawat ke Rasul, si pelubuh kebalah oleh Allah. Sirtuh ke selawat ke Rasul, si bega kebalah oleh Allah. Nyandum le gandaan pahala yang kebalah oleh Allah karena kemulia baginda Rasul. Jadi tanda kitanya mahabbah cinta ke Rasul, perlu sebutan Rasul. Lampu batah harap na sabah ungkapan man ahabba syai'an aksara min zikrih. Orang yang cinta ke sesuatu, le menyebut. Tanda tanya gasih cinta ke sira orang, le tak sebut orang tersebut. Lagi tanya tem pisah dengan orang si, tiaat dah pegah tingkat ke orang si, tiaat tak pajobu, tak JBI, tak terus pada tingkat ke orang si. Yang tanda cinta ke orang si. Orang yang cinta ke Rasulullah sering menyebut Rasulullah. Kemudian tanda yang kelima, orang betul-betul nak mahabbah ke Rasul, yaitu mencintai apapun yang berhubungan dengan Rasulullah. Tah yang berhubungan dengan Rasulullah, tentang yang berhubungan dengan Rasulullah itu para sahabat, para al keluarga Rasul, dan juga orang mukmin. Maka dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kitanya di samping mencintai Rasul juga ke perintah untuk mencintai sahabat. Malah dapat tak pungkiri sejarah bahawa setelah Rasulullah meninggal, sahabat nak berselisih faham. Dalam ajaran Ahlussunnah, selisih faham antara sahabat hana gebi permasalahkan, you pulang menurut ijtihad masing-masing. Nyamban menghormati sahabat karena dalam rangka cinta kitanya kepada Rasulullah. Karena orang yang cinta ubebut sebenarnya pumantang yang berhubungan dengan natayan cinta. Natam mendengar cerita Laila Majnun. Laila Majnun orang Indonesia ke, tapi dalam bahasa Arab Majnun Laila. Makna Majnun Laila orang agam yang tergila-gila kepada Laila. Dalam sabah syair nan uragamnya Umrul Qais. Umrul Qais orang Yaman, pensyair terkenal. Gotnya nazabah syair yang masyhur yang arti dalam bahasa tanya lung lewati tembok-tembok bintih. Lung cum tembok-tembok yang nabak bintih. Karena ate lung kadi rasuki rasa cinta ke orang yang nablah di tembok. Artinya Umrul Qais gecum tembok karena temboknya bersambung dengan tembok lain yang belah di temboknya Nazi Laila. Apa saya gak cium tembok? Kan si Laila ke cium tembok. Karena temboknya bersambung dengan si Laila. Nya artinya pada orang yang punya kabrat tak cinta ke sira orang, pumantang yang nak hubungan dengan orangnya juga cinta. Yang kemudian tanda cinta yang ubebut. Maka ulama tulis dalam kitab, salah satu tanda cinta dengan Rasulullah, pumantang yang menghubungan dengan Rasul, benda cintai. Man ahabba syai'an ahabba ma ittasala bihi. Ittasala, na berhubungan, bersambung. Bagaimana si Laila bersambung dengan binti. Teruk, orang yang tergila-gila ke Laila, dicium binti. Karena binti kan bersambung dengan si Laila. Yang tanda berarti orangnya betul cinta ke Laila. Tanya punya betul cinta ke Rasul, payah cintai orang yang nak hubungan dengan Rasul. Dah orang yang nak hubungan dengan Rasul pertama Ahlul Bait, zuriyat Rasul, keluarga. Kedua sahabat. Yang kelima orang mukmin yang kelima. Maka orang mukmin termasuk orang yang nak hubungan dengan Rasul,
Sebab Rasul nehoi dengan panggilan saudara. Dika Abu Bakar, dika Saidina Umar, dika Saidina Ali, Uthman, Rasulullah ni pegah rindu ke saudara. Sehingga Abu Bakar ni tanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, saudara ron, bukankah kamunya saudara ron wahai Rasulullah? Nekali Rasul, urang ron sahabat lun. Saudara lun lah urang-urang yang beriman di akhir zaman dengan lun, tetapi urangnya hanya pernah melihat lun. Nyo tanya yang hantam pernah merumpak Rasul, tapi tak imani, tak tasdek kepada Rasulullah, nyo adalah kitanya dipanggil dengan sebutan saudara oleh Rasulullah. Makalah agama tanya, orang yang menyakiti orang mukmin lainnya sangat gekecam lah agama tanya. Karena itanya sama dengan tak sakiti saudara Rasulullah. Yang tanda yang kelih. Kemudian tanda yang keempat, yaitu meninggalkan larangan Rasulullah. Sebab sulit atau omong kosong orang yang pegah roh cinta ke Rasul, nyo larangan Rasul hana ketinggal. Bahkan meninggalkan larangan Rasul juga ketanda orang yang cinta ke Rasulullah. Karena Rasul dalam sebuah riwayat, walau na riwayat lain yang berbeda, nemarit ma nahaitukum fantahu wa ma amartukum faf'alu mastata'tum. Apa yang long perintah, apa yang long larang, fantahu, tinggalkan. Apa yang long perintah, bubut lebih sanggup. Nya dua buah kalimat berbeda. Apa yang long larang, tinggai. Artinya kan tinggai lebih sanggup, tinggai total. Apa yang long perintah, bubut lebih sanggup. Nabi hana Nabi tawaran menyobak but larangan. Tapi menyobak but perintah, but taat, yang kan but wajib, but sunat, Nabi tawaran, bubut lebih sanggup. Tapi menyobak but larangan, hana ke Nabi tinggal lebih sanggup. Maka hansa taubat orang yang mio taubat di tengah-tengah. Seberapa ngejip arak lebar belah kalinya tinggal tak botut. Ya hansa taubat lom. Di mio but larangan je payah tinggal secara total baru benar-benar katanya meninggalkan larangan. Di samping tanda yang lain katanya cinta ke Rasul, iaitu banyak atau gemar membaca Al-Quran, yang mana kali lumpegah benar ba'awai. Kemudian kira-kira tah alasan lain lom. Nya malamnya karena temanya tabut. Nya buat kan ceramah bebas. Tabut tah alasan lain lom, nya naurun tayang katanya harus narasa cinta ke Rasul. Pertama hadis ana awalu syafi' wa awalu musyafa'. Yang kedua hadis syafaati li ahlil kabair min ummati. Hadis ana awalu syafi' wa awalu musyafa'. Lun ke Rasulullah, awal-awal yang memberi syafaat dan yang diberi mandat oleh Allah untuk beri syafaat ke umat. Pemakna beri syafaat. Beri syafaat artinya getulung tanya sehingga untuk terlepas daripada azab Allah. Kira-kira dalam kehidupan dunianya, orang yang berselamat tanya daripada siksaan, nak merasa senang tanya kurungnya atau nak? Senang ke? Tip tahun yang dah peringati 17 Agustus. Tip tahun dah peringati peringatan kemerdekaan. Padahal hanya membebaskan tanya dari penjajahan. Yang pura-pura kau bebut. Yang pura-pura? Pura-pura sebab dia hanya merdeka bebut. Merdeka dari penjajahan Belanda. Belanda iwo kampung. Tapi pu yang email Belanda sampai orangnya mentang na di Indonesia. Termasuk KUHP tak Belanda apa. Pendidikan SD, SMP, SMA tak Belanda. Tak Belanda apa. Bandung tak Belanda. Kalau pegah je ni baca lang buku bilik-bilik pesantren karangan Nur Khalil Majid almarhum kan, salah siro cendekiawan Indonesia. Dalam buku gotnya yang berjudul bilik-bilik pesantren getulinan, seandainya Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda, kita tidak mengenal pendidikan yang namanya SD, SMP atau SMA. Pasti pendidikan di Nusantaranya model pesantren. Karena lebih awal pesantren dengan lahir NKRI. Jadi Belanda pulang membawa jasad ke negeri asal, pu yang dimilih Belanda sampai undang-undang perdagangan sampai orangnya mentang berlaku atas Belanda ni. KUHP yang atas Belanda je mandum. Mandum atas Belanda apa. Jadi artinya tengok galam merdeka yang bebut no, mentang merdeka si tengah, tapi dum merdeka si tengah tak pegak peringatan di 17 Agustus trip tahun.
Masa Nabi yang bersyafaat pemerdeka tanya daripada siksa azab neraka selama-lama, hana merasa senang tanya atas kelahiran baginda Nabi. Yang lum pegah awal benar pegah ulama senang memperingati maulidnya hana pelai dali menaji, pelai pikiran dengan ibu warah. Nya urang warah pikiran, nya dak mata ceh nauta warah pikiran, dan cik senang kepada Nabi, senang memperingati maulid Nabi. Nya dan dalam sejarah pu dalilum Nabi mentang ne puasa tip uro Senin. Tetian sahabat bahkan ne puasa uro Senin, zalika yauma ulitu. Zalika yaumun ulitu, demikian hari yang aku dilahirkan. Nabi ni syukuri atas uro lahir ne puasa uro Senin. Alian Abu Lahab, naik nak turi Abu Lahab. Abu Lahab orang yang paling bergembira waktu lahir Nabi Muhammad. Sehingga Abbasnya paman Nabi, saudara Abu Lahab. Abbas karena penasaran ke Abu Lahab yang akan meninggal, gelake ba Allah, ya Allah ni pelum polong bejut lum perahaba dengan Abu Lahab. Gelempo le Abbas, waktu lang lempo kita yang kiban keadaan ro ne hai saudara lun lam alam barzah lang kubur dia. Gepegah keadaan lun ke lagi yang kadepu bukan tayang lam. Katun surat Quran dari tabat yada bila Lahab pu payah tayang. Tapi Allah geperingan azab lung tip ro Senin gara-gara lung senang ate lahir Nabi Muhammad. Juga gepegah li salah sira ulama dari Damaskus, ulama Syria dalam syair katnya, seandainya Abu Lahab yang kagak petren azab pasti li Allah dalam surah Al-Quran lam yang hana ragu teli. Ya. Padahal katnya mati dalam keadaan kufur. Aliang merumpak azab selama-lama. Tapi keperingan li Allah ba ura Senin tip ura Senin azab gara-gara senang ke Nabi. Kiban kira-kira sira orang mukmin yang balahir bak maikan kai miman sampai mati insya-Allah dalam keadaan mimat, ham merempak pahala tepu gara-gara senang ke Nabi. Mungkin dua Abu Lahab merempak keringanan. Yang padahal katran Al-Quran khusus gepegah ke Abu Lahab. Padahal Abu Lahab nak sebut Al-Quran, Abu Lahab tak yang nak. Tapi merempak keringanan gara-gara senang bak pemerdeka, bak lahir Nabi sehingga ke pemerdeka Lamid yang bernama Suhaibah Aslamiyah. Kiban orang miman yang dalam keadaan lahir kami iman, sampai raya miman, sampai mati dalam keadaan miman dan bertauhid, senang kepada kelahiran baginda Nabi, ham merempak pahala tepu, sabaknya buat bid'ah. Mungkin. Mungkin. Maka hati warah, pikiran warah, hati warah, insya-Allah kita akan selalu senantiasa merasa gembira setiap lahir, setiap datang bulan Maulid. Kemudian yang pertama mana? Mengingat Nabi adalah awalu syafi' wa awalu musyafa'. Kemudian hadis yang lain yang menjadi motivasi kitanya mengadakan peringatan Maulid karena nasabah hadis Nabi nepegah syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat lun ke orang yang pubut dosa raya daripada umat lun. Sehingga Nabi pernah ditanya kepada sahabat, wahai sahabat, puta fikir li kata syafaat lun ke orang yang melabur dengan dosa tak? Nekal rasulkan syafaat lun lil mutalawisin, orang-orang yang opo ke orang yang takwa tak? Maaf, Nabi nak tanya kepada sahabat, tapi kali kata syafaat lun pu ke orang-orang yang takwa tak? Nekal Rasulullah kan ke orang takwa tak syafaat lun, tapi ke orang yang berlumuran dengan dosa. Artinya memperingati maulidnya kan ke orang betok yang peringati. Malah orang yang hantam sembayang yang berberat ke peringati maulid. Karena Nabi ni janji syafaat akan Nabi ke orang yang puput dosa raya. Artinya syafaat Nabi hanya dibatasi ke orang yang takwa tok, juga ke orang yang puput dosa raya yang lebih membutuhkan syafaat Rasul akan Nabi syafaat. Kira-kira dia tanya, tak bantu orang yang hantim batih dia? Pani dah bantu leh. Orang kali dah pegah mesti benar-benar ternyata hanya puput dah bantu. Hanya temne, tapi Nabi malah ke orang yang melanggar yang Nabi syafaat. Intiji punya orang takwa karena tiket draw untuk tamang syurga. Nya yang kalau mupat tiket orang puput dosanya ni bantu Nabi. Cuman takdir Allah merumpak bantuan telah becut. Artinya pihak transit dalam neraka lesi ide. Duda baru merumpak bantuan di nama nak iman lam dada, nak iman lam mati.
Jadi punya Nabi syafaatkan hanya ke orang takwa juga ke orang maksiat. Berarti kan memperingati maulidnya yang sangat wajar dilakukan dan wajib dilakukan oleh orang yang ahli maksiat. Ini malah ada kalah yang pubut kauri mulut, tunggu-tunggu hidayah kan. Nah, itu bagian daerah. Lagi ada contoh kota-kota raya nak pernah lengkalan preman-preman pegat maulid. Yang nak upu bahmenan gede, baik tak apa masalah, upu kauri mulut mi sembayang tak. Anak sembayang ke anak, yang penting ipegat mulut. Takkanlah mawakai anak-anak sembayangnya belele mulut. Ti orang sini pegat mulut, baik belum mulut tak. Karena orangnya yang lebih butuh kepada syafaat Rasulullah. Kemudian dalam hadis lain juga disebut bahawa ketika malam Mi'raj Rasulullah Nabi pilihan oleh Allah. Khuyirtu, Allah gebi pilihan kelun ke Nabi. Baina syafa'ah wa baina ayyadkhulal jannata nisfu ummati. Allah Nabi pilihan kelun antara mendapatkan mandat untuk syafaat ke umat atau masuk dalam surga seperdua umat lun. Dia Allah ni tanya kepada Rasulullah, hai Muhammad, pergi kata tak pilih umat kata tamang syurga seperdua atau merumpak mandat ke kata untuk bi syafaat. Fakhtartu syafa'ah li'annahu a'ammu wa akfa. Maka lun ke Rasulullah lun pilih syafaat karena syafaat lebih meratai dan lebih umum. Jadi Rasulullah ne pilih mandat untuk bi syafaat ke umat. Sebab mana? Rasulullah ne pilih umat tamang syurga seperdua, lebih seperdua hanya tamang leh. Tinya umat Nabi nasi miliar yang jadi tamang syurga 500 juta tu pada tamang neraka. Tapi karena Nabi ne pilih syafaat, Nabi jadi Nabi sukarela demi yang galak roh jadi bantu lena Nabi. Yang kira-kira dumna Nabi ne pentingkan keadaan umat, wajar dan yang hana merasa gembira waktu tak ingat kelahiran baginda Nabi. Dan le tak hadis yang lain yang hana mungkin kita bahas pada kesempatan malam yang singkatnya. Kemudian juga dalam tanya-tanya dalam session tanya jawab, nak baca-baca hal yang ingin lu sampaikan. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi ne pegah kaifa antum idza labisatkum fitnatun. Kiban keadaan kata apabila fitnah telah menyelimuti kalian. Labisatkum fitnatun. Labisa dalam bahasa Arab dari lubusun. Lubusun bermakna pakaian. Artinya fitnah kaji ke pakaian. Lagi pakaian hana lekang bak tubuh. Pakaian hana terlepas bak tubuh. Fitnah ujian yang na di akhir zaman han lekang le bak tubuh rata sago. Contoh orangnya HP, contoh televisi, contoh film game dan segala macam yang ka melekat bak tubuh orang han lekang li. Yang kita yang li Nabi kaifa antum idza labisatkum fitnatun yahrumu fihal kabir wa yarbu fihas saghir. Ini hadis dari Nabi. Yahrumu fihal kabir, yahramu fihal kabir wa yarbu fihas saghir. Artinya waktu sabah saat tengah ka timbul fitnah ka melekat menyelimuti umat, urun tuha bagah utok. Sace bagah utok. Maksudnya orang yang dewasa cepat tua. Tua ada kala karena timbul penyakit segala macam. Orang usia puluh tahun enggak kena stroke. Usia 50 tahun enggak kena darah memeh. Wa yarbu fihas saghir, dan cepat dewasa anak mit. Anak mit di era media orangnya cepat dewasa. Umur 7 tahun kai depu. Ada yang berokon usia 15 baru depu. Orangnya anak mit usia 7 tahun kai depu. Bagah tuha. Yang ka dewasa bagah utok, yang mantaubut bagah dewasa. Wa yattakhidhuhan nas sunnatan. Dijadi akan fitnah le manusia akan ke sunnah. But yang fitnah yang merupakan ujian daripada Allah kepada umat yang dianggap sunnah le masyarakat. Idza ghuyirat qalu ghuyiratis sunnah. Apabila perbuatan fitnah bunuh dirubah, tak ajak orang kepada kebaikan, baik lelang butnya yang dianggap merubah sunnah.
Para sahabat bertanya, wa mata zalika ya Rasulullah? Pajan timbul tanyaan wahai Rasulullah. Pajan timbul fitnahnya wahai Rasulullah. Nekul li Rasul, idza kasurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Apabila kala orang-orang yang pandai membaca Al-Quran tetapi kadit orang yang ahli fikih. Ni orangnya kater bukti. Le orang yang kari, yang jid hafal Quran, yang pandai melagukan Al-Quran, tetapi orang yang mengerti hukum, orang yang ahli fikih kan semakin dit. Wa kasurat umara'ukum wa kallat umana'ukum. Le orang yang menjadi pemimpin. Ya jamun Raja Thiro kekuasai Junangrau bin Aluah. Orangnya le gubernur, presiden, na gubernur, na menteri, na bupati, tak jai amir, pemimpin tak jai. Tu barata kampung na pemimpin, yang kampung raya na kepala dusun lom. Tapi wakallat umana ukum, orang yang nak amanah kadit. Pemimpin kala orang yang nak amanah kadit. Waltu misatid dunia bi amalil akhirat. Dunia dicari dengan melakukan perbuatan akhirat. Tak buat yang secara lahir yang akhirat, ibadat, semua dan segala macam, tapi tujuan untuk mencari harta dunia. Wa tufaqahu li ghairillah, dan orang belajar agama bukan lagi niat karena Allah. Kira-kira ada yang keperahi Nabi belah bawa abad yang kau ikut, urangnya nak terjadi? Kata terjadi urangnya. Urangnya tak kalah lebih le urang ceramah ketimbang urang yang mufhum agama. Malah Imam Sayuti dalam kitab beliau, Imam Sayutinya udip awal abad ke-10. Kira-kira tahun yang kau ikut. Lebih. Perbuahan Imam Sayuti, al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Orangnya nak terjadi? Jadi kan orang malim di sisi orang awam yang mimbar. Al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Artinya orang ceramah, orang pidato ramai. Tapi orang yang mengerti fikih, menguasai hukum-hukum syariatnya yang kurang. Yang je kepemimpin ramai, yang amanah yang kurang. Watai terjadi masanya, yang dipegah oleh Nabi dalam riwayat lain, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu pada masa itu lebih baik daripada beramal. Ini akan terjadi masa yang dipegah oleh Nabi. Ilmu lebih baik pada beramal. Sebab orang yang gemar beramal bisa jadi salah jalan karena tanpa ada ilmu. Maka sebenarnya dalam kondisi zaman fitnah yang lainnya, tanya harus tak perlu daya. Tak perlu majlis-majlis ilmu. Perlu daya, perlu majlis ilmu dalam rangka untuk mengimplementasikan apa yang dipegah oleh Rasulullah, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu dalam zaman yang le fitnahnya lebih hebat ketimbang beramal. Mio masa Rasulullah nyan beramal lebih hebat daripada ilmu. Sebab dalam sebuah hadis Nabi nekun urangnya gatanya udip dalam sebuah zaman nekuli Nabi yang cukup jai urang mufhum agama dan dit urang yang ahli pidato. Abang jamun urang mufhum agama tapi gak ceramah-ceramah menyuhana manfaat hang getim. Dan lebih le urang juk dit urang Melaka. Jamun urang sedekah lebih le urang yang butuhkan dit. Alian beramal menyolam zamannya yang lebih hebat ketimbang ilmu. Tapi gata akan udip pada zaman ke Nabi yang sebalik je. Lebih le urang jarang berhabar ketimbang urang malim. Lebih le urang Melaka ketimbang urang juk. Ikut jauh orang Melaka ada jawab timpang mentang di orang Melaka. Timpang pun na orang Melaka, bagi kedai kopi dia ada duk ikut jauh orang Melaka. Tapi orang juk nak le orang Melaka yang orang juk. Punya zaman masa Nabi, masa sahabat, le orang juk orang Melaka. Maka menyana buat kita Ihya atau dengar kepegah le gore, dalam Ihya nya ada cerita orang para wali-waliullah, lebih le orang yang udip di masa era Zirto tahun pertama, Zirto tahun kedua, Zirto tahun kelima. Akan penyebab ji. Penyebab ji salah sabuh. Karena yang jid keraja bak masanya urang-urang malim. Jadi karena yang jid keraja bak masanya urang malim. Jadi urang-urang malim yang lain hana gepakat le raja buna untuk yadu bak istana.
Tapi yang punya ilmu ro lagi contoh tu raja wate masa Khalifah Harun Rashid. Dra guru malim je ke fatwa hukum. Jadi hana ga pakat tungku lain duduk lang istana. Jadi orang-orang yang nak ilmunya ke fokus ibadat ke Allah ya. Nak ilmu ke kemarang kitab, purna ilmu ke lain ibadat ke Allah. Maka je tu ke wali-wali Allah tu. Duda ke pegah lima tadi karena sistem kerajaannya wate mati raja mewarisi kerajaan ke anak walau anak yang belum sanggup sehingga nak lang masa khilafah Abbasiyahnya na yang raja yang usia kadang-kadang mentang 25 tahun usia raja mentang muda karena raja hana ilmu bagah je ke raja karena ayah akan meninggal megepakat te ulama dan tungku-tungku untuk duk ba istana ke penasihat raja. Mulai ba watanyan berubah niat urang yak beut. Nyo awal niat urang yak beut untuk membuang kejahilan dan mencari ridha Allah. Duda kembali urang yak beut memandum ka karena gekalan contoh urang malim ka pakai ba istana ali raja. Ada orang cik tergebi motivasi kerana ya ber kayak ber you tengok hero ke tinggal bayi sana pakai li raja. Jadi niat orang ya ber kamu balik. Maka ji karena niat kamu balik jadi hanali niat karena Allah. Maka yang paling le takalan cerita wali-wali ke sebelum iya amandung orang Yahudi bak masa-masa lertuh pertama Islam. Watai kadudah nali karena ka berubah niat. Jadi apa yang dipegah dari Rasulullah orangnya takalan ka terjadi. Maka dengan dayah yang lagi rupanya untuk menyelamatkan generasi bangsa. Orangnya letak pemikiran orang Syik dan orang Syik tanya masyarakat mewariskan harta kan. Nah sabah kisah yang dua orang yang bertolak belakang yang menjadi iktibar ke katanya. Nanti mendengar cerita Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz nya salah sira raja daripada Bani Umayyah. Beliau termasuk raja yang tidak gila kepada harta. Na anak 12 ro, bab riwayat 13. Na yang begah 12, kaya kabelasan lah. Kali 5 ro. Na yang begah 13, na yang begah 12. Umar bin Abdul Aziz geduk ke raja Al-Haitun. Tapi yang naga kubah harta ke anak gatnyan wate meninggal nan tudum 1/2 dinar. 1/2 dinar untuk siroro anak. 1/2 dinarnya menyopeng tanya daerah 1 juta tirtu. 1 juta tirtu siroro anak ngampun yang mudik mesti belun hantruk kabeh. Hantruk si belun kabeh. Peng 1 juta tirtu warisan orang Syik wate meninggal. Lang masa gemat kerajaan le Umar bin Abdul Aziz truk bak talo taku dan geling yang dipakai le perumah gelake le Umar bin Abdul Aziz untuk gebiayai negara, untuk gebantu masyarakat. Karena Umar bin Abdul Aziznya kahwin dengan adik sepupu. Adik sepupu mertua Umar bin Abdul Aziz raja yang berkuasa sebelum Umar bin Abdul Aziz. Jadi kan bak permohnya pasti geleng-geleng rau pakai atas peng negara. Ditah kena ulung nujuk ke rakyat. Sampai waktu awal hang gejuk le permoh Umar bin Abdul Aziz gebi pilihan. Miorong ingin mantang berhubungan suami dengan long bi atanyan mandum kelong mihana batilong siap lun ceraikan. Karena permoh ge pilih suami hana ingin diceraikan sehingga gejuk perhiasan memandum ke suami gaknya Umar bin Abdul Aziz. Waktu meninggal Umar bin Abdul Aziz, harta warisan yang tinggal hanya 1 juta tirtuh per anak. Hanatrip le Umar bin Abdul Aziz meninggal, gemat kuasa le Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Maliknya sepupu dengan Umar bin Abdul Aziz. Sikap Hisham bin Abdul Malik 100% bertolak belakang dengan Umar bin Abdul Aziz. Mia Umar bin Abdul Aziz raja yang adil dan tidak gila harta.
Hisham bin Abdul Malik, raja yang zalim dan gila harta. Umar bin Abdul Aziz gewarisi ilmu dan ketakwaan ke anak kan harta. Tapi Hisham bin Abdul Malik gewarisi harta dan dunia ke anak kan ilmu dan ketakwaan. Ini kalian dua buah hal yang berbeda. Nan dudum dumnala harta warisan ke anak Hisham matele meninggal Hisham. Kebetulan anak sama. Umar bin Abdul Aziz nak anak 13 bab tabur riwayat, nak tabur riwayat 12. Hisham pun nak anak 13 bab tabur riwayat 12. Sama jumlah anak. Cuma yang beda dua, Thiro raja zalim, Thiro raja adil. Thiro raja gila harta, Thiro raja hana gila harta. Umar bin Abdul Aziz gewaris ke anak ke ilmu dan ketakwaan. Hisham bin Abdul Malik gewaris ke anak ke kekayaan dan dunia. Dumna harta per orang anak Hisham diwarisi daripada Hisham 1 juta dinar. Antara 1 juta dinar dengan setengah dinar Najib beda? Beda. Mia tak pegat dalam kurs rupiah. Sebab 1 dinarnya per gram 20 mili meh tayang. Yang 1 dinar. Lebih semayam 1 dinarnya. 1 juta dinarnya hana tak le dengku. Daerah 2,220 miliar. Kira-kira 2 triliun 220 miliar. 2 triliun 220 miliar per anak Hisham mendapat warisan. Anak Umar bin Abdul Aziz warisan 1 juta dirtuh per orang. Anak Hisham warisan 2 triliun 220 miliar per orang. Antara 1 juta dengan 2 triliun aja beda. Beda. 2 triliun 220 miliar kan 220 juta. Yang anak warisan dari anak Hisham. Tapi nekalan dekedi Allah. Anak Hisham hanatip lama udip karena udip dalam keadaan boros. Udip dalam keadaan bermewah-mewah dengan harta dunia, akhirnya bangkrut. Anak Umar bin Abdul Aziz karena gewarisi ketakwaan leorengsi, akhirnya carang bak kelola harta, carang bak dimudip, dijaga agama, dijaga harta, sampai je kurang kaya. Sampai dumna je kurang kaya, waktu saat nanggro tengah melarat karena kebutuhan perang, dana perang waktu. Sampai anak Umar bin Abdul Aziz pernah membantu ke negara sirtuh ekor unta, sirtuh ekor kuda untuk alat perang lengkap dengan persenjataan. Yang padahal dari Thiro anak yang hana gekubah sapu leorengsi. Tapi anak Hisham yang gekubah harta leorengsi 2 triliun lebih per orang, ternyata menjadi anak-anak yang fakir memandum. Mandum je ke fakir, je ke miskin mandum. Jadi ternyata yang bermanfaat dan bernilai adalah mewariskan ilmu dan ketakwaan. Kan mewariskan harta. Orangnya leorengsi tanya dong, khawatir ke anak hana pu gekubah harta. Sehingga keilmeh hana tinggal, ketakwaan hana tinggal. Padahal le orang si mati-matian gemita harta untuk gekubah ke anak, yang hartanya dalam dentai manfaat ke kan. Harta hana gerumpak nikmati, gekubah ke anak karena hana gewarisi ilmeh, hana ge aja bak bet, dipakai harta yang ngak nyan mita, urau malam merokan sampai teruk penyakit yang je ke mati gara-gara bak mita tanyan, dipakai le anak bak dempa maksiat. Ili dosa juga kegaknya yang dalam kubur. Nyo ke gara-gara hana ilmu. Maka tayo yang kena ilmu harta mitaju tapi beringat bahwa hartanya akan lenyap dan habis. Yang kekal dan bermanfaat ke tayo adalah ketakwaan dan ilmu. Baik lalu sibuk pada mita harta, draw hana terumpak nikmati harta tersebut, akhirnya tinggal ke waris pi hana tersiapkan dengan ilmu dan ketakwaan, ipakai harta tanyo badan-badan maksiat tanyo yang melarat dalam kubur. Yang kedua buah cerita buno dapat menjadi inspirasi dan ibrah bahawa ternyata yang manfaat dan bernilai tinggi adalah mewariskan ketakwaan dan mewariskan ilmu, bukan mewariskan dunia dan harta yang mewah. Mungkin nyo sebagai penutup pengajian tanyo, selanjutnya kita tamu dalam sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Silakan Umi dan ayah temayang, jid temayang masalah maulid dan juga jid masalah-masalah agama yang lain yang nak kaitan dengan hukum, fikih
tauhid ataupun tasawuf. Silakan bertanya karena ulun sampaikan dari Long Tok Siro yang mungkin kadang-kadang yang ingin bertanya kadang-kadang itu yang hantrum maksud. Sebab nya dah sumber tok hana pertanyaan kan hana timbal balik kena. Ini tema dalam sesi kedua, sesi tanya jawab. Silakan bertanya karena bab bertanya pun dapat pahala. Malah gebi pahala li Allah kan kurang temayang tok. Termasuk kurang jawab, termasuk kurang dengar dan termasuk kurang yang senang kepada orang yang temanya.